Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 2. Perkenalkan, nama saya Azizatul Mut'alimah SPDI. Saya guru di SD Negeri 2 Purworejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di kelas 6. Materi yang akan saya bawakan hari ini adalah kelas 6, tema 2, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran praktik uji kinerja saya dalam video berikut ini. Saya mohon saran, bimbingan, dan masukan dari dosen penguji agar pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, tetap semangat ya. Ya, Oke, hari ini hadir semua. hadir. Bu. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, agar semua kegiatan yang akan kita lalui nanti dapat berjalan dengan lancar, silahkan salah satu pimpin berdoa dulu ya. Belum belajar, kita berdoa dulu agar kegiatan belajar ini lancar. Persiapan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nadine. Oke, kita lanjutkan ya. Anak-anak, siap. Untuk pelajaran hari ini, untuk pelajaran kita hari ini kita lanjutkan mempelajari tematik di pembelajaran yang keempat, tema 2, kesatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Nah, kita sudah berdoa tadi. Nah, sekarang Bu Aziz mau tanya anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang pelajaran sebelumnya? Kemarin kita mempelajari tentang apa? Tentang Tempat tinggal. Masih Oh iya, betul. Proklamasi kemerdekaan, tempat tinggal atau Tempat tinggal. adaptasinya tumbuh. Iya, betul. Ada tumbuhan apa saja kemarin yang sudah kalian temukan? Bunga. Iya, bunga. Ada bunga teratai, ada bunga kaktus. Itu kan tumbuhannya, tempatnya beda-beda. Oke, terus setelah itu kalian juga belajar tentang proklamasi kemerdekaan. Siapa yang masih ingat tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan, ada siapa saja? ada I.S. Soekarno, Betul. Ya. Ahmad Subarjo, Sukarni, Fatma, Sayuti, Melik. Ya, betul sekali ya anak. Ada kan? Nah, terus ada yang bertugas mengibarkan bendera. Itu kan banyak kemarin ya, sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang, ada yang tahu, ada yang sudah belajar. Hari ini kita belajar tentang peristiwa sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan. Nah, semua materi sudah lengkap ada di bahan ajar.
gambar pahlawan yang sedang berjuang melawan penjajah. Negara kita ini dijajah selama 350 tahun anak-anak. Dijajah 350 tahun itu yang paling lama oleh bangsa Belanda. Iya, itu selama 300 tahun lebih. Kemudian yang terakhir itu dijajah oleh Jepang. Itu hanya 3,5 tahun, tapi juga sangat sengsara rakyat Indonesia itu ya, tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, sekarang biar lebih semangat, ayo kita menyanyikan lagu Hari Merdeka bersama-sama ya. Ya, Bu. Oke, siap. Kita nyanyi bersama-sama. Ya. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selamat hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke. Oke, bagus sekali, semangat ya anak-anak. Itu adalah hari lahirnya bangsa Indonesia tanggal berapa tadi? 17 Agustus. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, setelah kita tadi sudah semangat menyanyikan lagu Hari Merdeka, kita hari ini juga akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Indikator yang nanti akan kita capai yaitu menemukan nilai persatuan dan kesatuan dari video, kemudian menganalisis nilai persatuan dan kesatuan dari video atau bacaan sejarah, menyimpulkan nilai persatuan dan kesatuan yang ada dari video tersebut, menyajikan nilai dan dalam video atau bacaan sejarah dalam peta pikiran atau mind mapping ya, yang kotak-kotak biasanya ada peta pikiran seperti itu. Kemudian nanti kalian bisa mengembangkan dalam peta pikiran yang bagus dan mempresentasikannya anak-anak ya. Kemudian untuk bahasa Indonesia menemukan informasi penting dengan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dari teks sejarah. Jadi ini tentang kata tanya. Kita sudah mempelajarinya kemarin, sekarang kita akan lanjutkan memperdalam lagi ya. Kemudian menyimpulkan teks sejarah, memaparkan informasi penting, dan juga menyajikannya dalam peta pikiran, kemudian nanti juga ada presentasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini untuk WPKN hampir sama seperti indikatornya tadi, menemukan nilai persatuan dan kesatuan dengan baik setelah menyimak. Nah, siapa yang bisa menjawab? Bagaimana pendapat kalian? Yang pertama, mengapa ya kira-kira bangsa Indonesia itu bisa dijajah oleh bangsa lain hingga ratusan tahun? Bangsa lain ingin merampas kekayaan negara Indonesia. Negara Indonesia negara yang kaya, memiliki banyak pulau, tentu juga memiliki banyak kekayaan alam. Oke, bagus sekali. Ya, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang kaya. Ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai kekayaan alamnya akhirnya bisa mempengaruhi bangsa lain untuk mendatangi dan untuk mengambil seluruh kekayaan alam itu. Bangsa lain itu ingin merampas ya. Nah, setelah itu apakah kita hanya diam saja? Tentu kita akan melawannya agar bangsa negara kita ini tidak dijajah terus. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan berdiskusi bersama kelompok. Oke, kita lanjutkan. Nah, nanti kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Ya. A ada kelompok B, untuk kelompok A nanti
akan menganalisis, akan menyelidiki mengapa bangsa Indonesia itu bisa dijajah oleh bangsa lain hingga ratusan tahun. Ini anggota kelompoknya ada Mas Nadine, Mbak Kalista, sama Mas Bayu. Oke. Untuk yang kelompok B, bagaimana bangsa Indonesia bisa menghilangkan rasa kedaerahannya sehingga bangsa Indonesia itu bisa mencapai kemerdekaan seperti sekarang ini. Nah, ini akan diselidiki oleh kelompok B. Kelompok B ada Mbak siapa tadi? Mbak Nadia, Mbak Zahra, Mbak Lucy, Mbak Nika, sama Mbak Siva. Ya, oke. Nah, nanti kalian bisa menganalisisnya. Sekarang kita tonton video berikut ini tentang peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Nah, ayo kita simak dulu bersama-sama. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi Indonesia. Karena pada hari itulah Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun masih banyak yang belum mengetahui serangkaian peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, silakan simak video berikut ini. Janji kemerdekaan Jepang. Janji kemerdekaan Jepang dilatar belakangi oleh melemahnya kekuatan militer Jepang. Karena pada waktu itu Amerika Serikat telah berhasil menguasai kepulauan Saipan, sehingga pada 7 September 1944 Perdana Menteri Jepang Koiso dalam sidang parlemen Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di suatu hari kelak. Sehingga pada 1 Maret 1945 Jepang mendeklarasikan Dokuritsu Jumikosake atau BPUPKI yang diketua langsung oleh Dr. Rajiman Widodiningrat. Dan pada 7 Agustus 1945 Jepang mengganti BPUPKI menjadi PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai yang pada waktu itu diketuai langsung oleh Insinyur Soekarno. Kekuatan militer Jepang semakin runtuh oleh akibat peristiwa pengeboman di kota Nagasaki dan Hiroshima pada 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut telah membuat kegaduhan politik dan keamanan di Jepang, yang pada akhirnya pada tanggal 12 Agustus 1945 melalui Jenderal Terauchi, pemerintah Jepang memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widodiningrat ke dalam Vietnam. Mereka memberikan janji kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 yang akan diproklamasikan melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang telah dibentuk oleh pemerintah Jepang. Nah, itu tadi videonya, anak-anak. Bagaimana setelah melihat tayangan video tadi? Ayolah kita analisis persatuan dan kesatuan dari para tokoh kemerdekaan. Bisa dikerjakan LKPD-nya ya. Ya, Bu. Nah, ini LKPD yang sudah Bu Aziz share kemarin. Untuk kegiatannya, nanti yang pertama kalian isikan dulu nama, presensi, kelas, dan juga sekolahnya. Kalian sudah baca
Sudah dilihat tadi videonya ya. Tadi tentang awal Udah, Bu. kemerdekaan bangsa Indonesia, ya, tentang peristiwa sebelum terjadinya kemerdekaan Indonesia. Nah, silahkan setelah ini masing-masing kelompok berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Untuk kelompok A silahkan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Kelompok B juga hal yang sama. Untuk yang didiskusikan adalah atau yang diselidiki ini di LKPD-nya juga ada. Setelah ini silahkan berdiskusi. Bu Aziz telepon lewat WA ya. Ya, Bu. Karena negara Indonesia negara yang kaya, memiliki banyak pulau, tentu juga memiliki banyak kekayaan alam. Oke, kemudian yang kedua, mengapa pada masa penjajahan itu pendidikan atau ilmunya mereka bangsa Indonesia itu masih rendah atau masih tertinggal? Senjatanya juga belum banyak yang canggih seperti dengan bangsa-bangsa yang menjajah. Oke, setelah ini bisa dilanjutkan diskusinya lagi ya. Bu Aziz mau ganti ke grup sebelah. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nah, silahkan ini kelompoknya Mbak Zahra, Mbak Nadia, sama Mbak Nika. Untuk yang dibahas di kelompoknya ini apa? Menyelidiki penyebab hilangnya rasa kedaerahan. Tadi awalnya mereka kan berjuang sendiri-sendiri. Bangsa Indonesia itu untuk meraih kemerdekaan. Akhirnya setelah lama berjuang ternyata tidak membuahkan hasil, tapi malah semakin dijajah. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkan rasa perdaerahan itu agar bisa melawan penjajah Belanda? Caranya adalah dengan meningkatkan semangat persatuan. Oke, tetap gotong royong, bahu-membahu untuk melawan bangsa penjajah. Dan menghormati. Ya, betul. Apalagi? Sip. Setelah itu menghargai, menghormati. Nah, bagus. Ya, setelah itu berjuang bersama-sama dengan menguatkan rasa persatuan ya. Ya. Oke, terus menyelidiki apa saja peristiwa yang terjadi menjelang kemerdekaan tadi. Ada peristiwa apa tadi? Siapa yang tahu? Peristiwa penculikan. Iya, peristiwa penculikan sama peristiwa pengeboman yang dilakukan Amerika kepada negara Jepang. Akhirnya karena pada saat itu yang dijajah Indonesia itu adalah oleh bangsa Jepang, karena Jepangnya kalah, akhirnya bangsa Indonesia itu semangat lagi untuk meraih kemerdekaan. Oke, setelah itu bisa didiskusikan lagi dengan anggota kelompoknya ya. Ya, Bu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini membaca teks sejarah. Silahkan salah satu perwakilan membaca. Tanggal 9 Agustus 1945, IS Soekarno Muhammad Hatta dan bertemu dengan Marsekal
Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Kemudian berdasarkan bacaan tersebut, tulislah informasi penting dari peta pikiran berikut ini. Nah, ini di kolom ada pertanyaan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan juga di mana. Nah, untuk kata tanya, ini sudah lengkap ada di bahan ajar. Kata tanya adalah kata dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Antara lain, apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, kata tanya itu biasanya diikuti dengan tanda tanya di setiap akhir kalimat atau katanya. Kemudian terletak di sebuah awal kalimat tanya, kemudian bisa ditambah dengan akhiran kah. Nah, setiap kelompok diminta untuk mengembangkan hasil penyelidikannya. Nanti setelah itu kalian bisa presentasi. Nah, sudah ketemu kan tadi ya hasilnya ya. Ayo kita kembangkan dalam peta pikiran setelah membaca tadi teks sejarah tentang peristiwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta Dr. Rajiman Wadyodiningrat itu pergi bertemu Marsikal Terauchi di Dalat Saigon. Kalian bisa menuliskan dalam peta pikiran berikut ini dengan menuliskan aspek apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan juga bagaimana. Nah, Bu Aziz kasih waktu 5 menit. Setelah itu kalian berdiskusi dengan temannya. Nanti setelah ini langsung dipresentasikan ya. Ya, Bu. Bacakan pertanyaan yang pertama sama dijawab sekalian. Ya, Bu. Oke, yuk langsung dibacakan. Silahkan yang mau presentasi dari kelompok 1 dulu, apa kelompok 2 dulu? 1 dulu, Bu. Oke, kelompok 1 silahkan siapa yang mau membaca perwakilan? Agustus 1945. Oke, Apa peristiwa yang terjadi pada tanggal Agustus 1945? jawabannya. Pertemuan Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Oke, bagus. Itu untuk yang apa? Kemudian apalagi? Di mana ya? Yang di mana terjadinya peristiwa tersebut? Ya, Di Dalat Saigon. betul sekali. Terima kasih anak-anak yang sudah presentasi. Bagus ya. Setelah ini kita lanjutkan. Kita biar semangat lagi, kita tepuk-tepuk dulu. Nah, ayo kita tepuk pasti bisa, siap? Sedia tepuk. Oke, tepuk pasti bisa. Aku bisa. Kamu bisa. Kita semua pasti bisa. Oke, yes. Oke. Nah, sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bu Aziz punya gambar permainan. Permainan apa ini anak-anak namanya?
kompak sama teman-temannya ya. Permainan, Rangku alu. iya, permainan rangku alu. Pernah nggak bermain seperti ini? Tidak pernah. Kapan-kapan dicoba ya. Ini ada yang memegang, ada 4 anak, kemudian ada 1 anak yang lain itu melompat, jangan sampai dia itu terjepit kayunya. Nah, itu namanya permainan rangku alu, dia terus berputar sambil teman-temannya yang lain itu menyanyi. Ketika kalian bermain ini, apa yang harus kalian lakukan agar permainan ini bisa tetap berjalan dengan lancar? Sama seperti dalam permainan rangku alu tadi anak-anak ya, persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan agar permainan yang kalian lakukan itu berjalan dengan lancar. Nah, manfaatnya apa? Manfaat persatuan, misalnya di lingkungan keluarga, suasana di rumah menjadi lebih nyaman dan damai. Kemudian manfaat persatuan di lingkungan masyarakat, masyarakat menjadi aman dan damai. Untuk kita refleksi bersama kegiatan yang telah kita lakukan hari ini. Apakah ada kesulitan ketika belajar kelompok tadi? Tidak, Bu. Semua ikut bekerja kelompok? Ikut. Nah, tadi sudah menyimpulkan masing-masing dari tugas kelompoknya, ada kelompok A dan kelompok B. Terima kasih yang sudah menyampaikan pendapatnya dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kirim link evaluasinya ya, kalian bisa kerjakan. Nah, anak-anak, untuk evaluasi dan penilaian hari ini, Bu Aziz share linknya lewat WhatsApp grup ya. Kalian bisa mengerjakannya melalui word wall. Ini linknya, nanti Bu Aziz share di grup WA. Baik, ini adalah evaluasi kita, penilaian kelas 6, tema 2, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Kita bisa mulai. Baik, selanjutnya siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk semua kegiatan yang telah kita lakukan hari ini? Ya, benar sekali, kita harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan, baik di lingkungan rumah, keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Selain itu, kita juga telah menemukan informasi penting dari teks sejarah tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan. Untuk besok, kegiatan kita ada tema sama PJOK. Silakan besok dilanjutkan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Oke, anak-anak hebat, bersama Bu Aziz, tetap semangat belajar ya, patuhi nasihat guru dan juga orang tua, serta selalu jaga kesehatan. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bu Guru akhiri cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.